Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawa Zurufinisa dari kelas 51 program studi D3 Pajak Alih Program, akan menjelaskan terkait risk-based audit. Audit sendiri itu terdiri dari 3 proses yang utama. Yang pertama yaitu adalah risk assessment. Nah, risk assessment ini merupakan penilaian risiko terhadap suatu entitas. Nah, apa saja yang dilakukan dalam risk assessment ini? Di sini auditor yang melakukan audit itu akan melakukan identifikasi, penilaian, dan analisis risiko terkait dengan suatu entitas tersebut. Lalu kegiatan risk assessment sini itu dilakukan dalam rangka untuk memahami lingkungan bisnis yang dilakukan oleh klien. Nah, kemudian dalam risk assessment di sini juga dilakukan identifikasi resiko. Nah, identifikasi resiko di sini selain diidentifikasi, maka potensi-potensi resiko yang akan terjadi dan mungkin terjadi juga diidentifikasi oleh auditor. Nah, risk assessment di sini itu juga dapat mempengaruhi kegiatan dan tujuan audit. Nah, salah satunya hasil dari risk assessment nanti akan dijadikan sebagai dasar atau pertimbangan dalam merencanakan audit program yang akan diberlakukan pada entitas tersebut. Lalu untuk yang kedua yaitu terdapat proses audit risk response. Nah, di sini risk response merupakan strategi atau tindakan konkret yang dilakukan oleh auditor berdasarkan risk assessment yang telah dilakukan tadi dan bertujuan untuk menanggapi risiko yang telah diidentifikasi dengan mencakup beberapa prosedur audit. Di antaranya yaitu menentukan audit program yang sesuai dan memadai untuk suatu entitas tersebut, lalu melakukan pengujian pengendalian internal dari suatu entitas tersebut, melakukan substantif test, dan menentukan asersi manajemen dari entitas. Lalu kemudian untuk yang ketiga yaitu adalah reporting. Nah, di sini setelah dilakukan risk assessment dan risk response, maka auditor akan menyampaikan hasil auditnya kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan. Nah, laporan di sini memuat terkait opini yang dibuat auditor. Lalu di sini auditor menyampaikan laporan ini terkait entitas tersebut untuk menunjukkan bahwa laporan keuangan dari suatu entitas tersebut atau aspek apa saja yang mempengaruhi laporan keuangan selama dilakukan audit. Nah, di situ akan dinilai apakah memiliki keandalan, keakuratan, dan tidak ada salah saji. Nah, kemudian laporan ini berfungsi untuk apa? Laporan ini digunakan oleh entitas tersebut untuk disajikan kepada dewan direksi, pemegang saham, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Nah, kemudian selain itu, tujuan dari laporan audit ini berguna bagi suatu entitas untuk menentukan kebijakan entitas di masa depan atau kebijakan di masa sekarang. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita bahas satu-satu dari proses audit tersebut. Nah, untuk yang pertama yaitu risk assessment.
Nah, di risk assessment sendiri itu terdapat 3 bagian, yaitu inherent risk, control risk, dan detection risk. Nah, untuk yang pertama yaitu inherent risk. Di sini inherent risk merupakan risiko bawaan yang memang sudah dimiliki oleh entitas tersebut tanpa memperhatikan sistem pengendalian internal yang ada. Nah, untuk inherent risk ini mencerminkan tingkat kemungkinan ada nggak ya kesalahan material yang terjadi pada laporan keuangan entitas tersebut. Nah, kemudian di inherent risk ini juga bisa memunculkan potensi ketidakpatuhan suatu entitas terhadap aturan yang disebabkan oleh sifat dari pihak atau entitas itu sendiri. Nah, fungsi inherent risk di sini yaitu digunakan sebagai dasar dalam merencanakan suatu program audit yang sesuai dan memadai atas entitas tersebut. Nah, di dalam inherent risk ini kita dapat mengevaluasi sistem pengendalian internal yang ada di entitas itu apakah sudah memadai atau tidak. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita dapat menggunakan yang namanya COSO framework. Nah, COSO framework di sini itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu control environment. Nah, di sini memuat terkait dengan kerangka kerja apa saja yang sudah dirancang dan diimplementasikan oleh entitas tersebut. Nah, di sini juga suatu entitas itu bisa mengevaluasi sistem pengendalian internalnya itu seperti apa. Lalu untuk yang kedua yaitu ada risk assessment. Risk assessment dalam COSO framework ini digunakan oleh entitas untuk menganalisis resiko apa saja yang mempengaruhi pencapaian dari tujuan entitas tersebut. Nah, lalu untuk yang ketiga ada control activity. Nah, di sini itu memuat terkait tindakan apa saja yang dilakukan oleh entitas tersebut untuk mencapai tujuan dari organisasi itu. Lalu untuk yang keempat ada informasi dan komunikasi yang memuat informasi dan komunikasi yang disampaikan secara tepat waktu dan relevan oleh suatu entitas sehingga dapat mendukung untuk entitas tersebut mengambil sebuah keputusan. Contohnya entitas tersebut misalkan dapat memberikan laporan keuangan secara tepat waktu dan relevan gitu. Lalu untuk yang kelima yaitu monitoring activity yang memuat segala kegiatan pengawasan untuk keberlanjutan itu sudah dilakukan secara efektif atau belum. Nah, di sini juga berkaitan dengan sistem pengendalian internalnya itu sudah atas dilakukannya SPI-nya itu sudah mendukung keberlanjutan entitas itu atau belum, sudah mencapai tujuan dari organisasi itu atau belum gitu. Lalu COSO framework ini harus dijalani dan dipatuhi oleh seluruh entitas termasuk dari berbagai jabatannya ya, mulai dari operasional, lalu dari mungkin jabatan direksi, komisaris dan lain-lain. Nah, apa saja sih tujuan dari COSO framework ini? Untuk tujuannya yaitu ada 3. Oke, jadi untuk tujuan dari sisi operasional yaitu memuat terkait dengan tujuan dan tanggung jawab apa saja dalam organisasi itu untuk menjalankan operasionalnya, apakah sudah dilakukan secara efisien dan efektif gitu. Lalu untuk dari tujuan yang kedua yaitu reporting. Nah,
di sini bertujuan untuk melaporkan laporan keuangan secara akuntabel dan akurat. Nah, di sini perusahaan wajib bertanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan yang memadai. Nah, untuk tujuan yang ketiga yaitu tujuan compliance. Nah, di sini bertujuan untuk menilai apakah perusahaan atau entitas tersebut itu sudah mematuhi aturan hukum atau aturan standar yang ditetapkan oleh internal. Nah, setelah auditor sudah mengetahui segala pengendalian internalnya, maka untuk selanjutnya auditor akan melakukan analytical test. Nah, di sini fungsi dari analytical test yaitu digunakan auditor sebagai cara untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan sistem pengendalian internal dari suatu entitas tersebut. Lalu untuk menggali juga segala aktivitas dan kondisi keuangan dan non-keuangan dari entitas tersebut. Nah, kemudian analytical test ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi potensi anomali atau resiko yang dapat diidentifikasi lebih lanjut oleh auditor. Nah, dalam analytical test ini terdapat materiality. Komponen ini meliputi OM, PM, dan AM. Di sini akan saya jelaskan lebih detail, yaitu untuk yang pertama OM. OM di sini singkatannya dari overall materiality. Nah, overall materiality ini digunakan untuk menilai keseluruhan dampak kesalahan yang berpotensi terhadap keputusan yang digunakan dalam laporan keuangan. Misalkan untuk OM ini menggunakan dasar perhitungan atas pendapatan, total aset, dan operasional. Dinilai berdasarkan persentase. Biasanya OM, PM, dan AM ini ditentukan oleh auditor, tergantung dari auditornya. Nah, misalkan 1% sampai 5% dari pendapatan, 1% dari total aset, dan sebagainya. Lalu untuk yang kedua yaitu performa materiality atau PM. Nah, di sini tingkat materialitasnya itu lebih rendah daripada OM. Kenapa? Karena tingkat materiality-nya sudah dikurangi dari resiko yang sudah ditemukan oleh auditor di OM. Nah, biasanya misalnya di sini persentase dari PM itu sekitar 60-85%. Nah, ini digunakan untuk menentukan opini dari auditor atas laporan keuangan yang diaudit itu. Lalu untuk yang ketiga yaitu AM. Nah, untuk AAM yaitu account materiality di sini merupakan bagian dari PM. Nah, namun untuk account materiality ini akan diterapkan pada peninjauan setiap dalam tingkat individu atau kelompok unit akun-akun tertentu. Nah, di sini auditor juga bisa melibatkan pihak tertentu lainnya, misalkan ahli IT, aktuaria, para penilai, dan pakar hukum. Nah, tujuannya untuk mendukung opini auditor agar lebih komprehensif dan menghasilkan opini yang sesuai dengan kriteria pembanding itu. Oke, kita beralih ke control risk. Nah, control risk ini dilakukan apabila terdapat kelemahan dari sistem pengendalian internal dari suatu entitas yang sedang diaudit. Nah, control risk di sini mencerminkan tingkat resiko bahwa
sistem pengendalian internal yang ada itu tidak berjalan secara efektif dan efisien. Misalkan terdapat kekurangan SOP, lalu pengawasan yang kurang memadai sehingga timbul adanya salah saji dalam laporan keuangan, misalnya seperti itu. Lalu untuk control list ini juga berfungsi untuk menyusun audit program yang sesuai atas entitas tersebut. Nah, kemudian audit itu bisa melakukan beberapa analisis atau tindakan cross check gitu ya, yang bisa disebut dengan what can go wrong, kayak mengecek apakah ada kesalahan dalam setiap transaksi gitu. Nah, misalkan auditor melakukan cross check atas penjualan, pembelian, pembayaran gaji, atau transaksi yang lebih spesifik lainnya yang mungkin bisa memunculkan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Lalu nanti auditor setelah melakukan pengecekan itu akan menghasilkan namanya notulen TCWG. Nah, TCWG ini yaitu Those Charged with Governance. Nah, di sini TCWG ini merupakan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam audit, misalkan direksi, komite audit, atau pihak yang berkepentingan lainnya. Nah, di sini auditor akan melakukan konsultasi atau bertanya terkait dengan transaksi-transaksi tersebut gitu ya. Nah, lalu selain itu terdapat review internal. Nah, di sini diadakan review internal itu bertujuan untuk meninjau efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan terhadap sistem pengendalian internal, lalu ada kepatuhan pada kebijakan yang ada, lalu kepatuhan pada prosedur dari suatu entitas itu sendiri. Nah, kemudian ada yang namanya review eksternal. Nah, review eksternal ini bertujuan untuk mengevaluasi laporan keuangan dengan memberikan opini yang wajar dan laporan keuangan itu disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, setelah dilakukan kontrol risk tersebut, maka auditor bisa melakukan perencanaan audit program. Nah, audit program yang dibutuhkan bagi setiap entitas kan beda-beda. Nah, setelah itu audit program ini dirancang oleh auditor dengan dilakukannya kontrol test dan TOT, yaitu test of transaction. Nah, TOT di sini dilakukan untuk menguji kewajaran, kecukupan, kebenaran atas setiap transaksi yang dilakukan oleh entitas tersebut. Nah, untuk memastikan apakah setiap transaksi yang dilakukan oleh entitas tersebut itu sudah benar dilaporkan dalam laporan keuangan gitu. Lalu selanjutnya auditor juga bisa dibantu dengan melakukan analytical test. Nah, di sini tujuan dari analytical test yaitu untuk menguji dan menganalisis evaluasi informasi keuangan dan non-keuangan dalam rangka membantu auditor untuk mengidentifikasi adanya kewajaran. Mungkin dalam suatu entitas itu terdapat indikasi adanya kesalahan material dalam laporan keuangan misalkan. Lalu untuk sebagai langkah auditor untuk memahami rasio-rasio, komponen-komponen, dan tren pola yang dilaporkan pada laporan keuangan. Misalkan
di sini kegiatannya auditor akan membandingkan laporan tahun lalu dengan tahun berjalan. Nah, atau auditor juga bisa membandingkan antara satu entitas dengan entitas lainnya yang dalam bidang yang sama, misalkan seperti itu. Lalu di sini juga ada Test of Detail Balance atau TODB. Nah, TODB ini juga merupakan substantif test. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk menguji akun tertentu secara rinci. Nah, tes ini dilakukan dengan pendekatan audit dalam rangka menilai kewajaran presentase atas jumlah yang diungkapkan dalam laporan keuangan suatu entitas. Nah, di sini auditor itu menguji apakah saldo yang dilaporkan dalam laporan keuangan itu sudah diungkapkan secara akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku gitu. Nah, setelah seluruh kegiatan substantif test, control test, dan analytical test dilakukan berdasarkan asersi manajemen. Nah, di sini kita ketahui asersi manajemen itu CFAP, yaitu yang terdiri dari completeness, yaitu kelengkapan. Nah, di sini transaksi yang terjadi itu harus direkam secara lengkap, tidak ada yang terlewat untuk dilaporkan di laporan keuangan. Lalu ada eksistensi. Nah, di sini setiap akun yang dicatat itu memang benar-benar ada. Lalu ada valuation, yaitu penilaian. Nah, penilaian di sini harus dilakukan dengan benar atas akun-akun yang ada dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu akurasi. Nah, di sini transaksi yang direkam atau dicatat dengan jumlah nilai atau angka yang sesuai pada laporan keuangan. Lalu presentation, yaitu penyajian. Jadi penyajian dalam laporan keuangan itu harus dilaporkan dengan benar dan akurat. Nah, lalu dalam kegiatan audit ini ada beberapa langkah untuk memperoleh bukti. Nah, auditor itu bisa melakukan beberapa langkah berikut. Seperti pertama, inspection. Nah, inspection di sini itu merupakan langkah yang biasa dilakukan oleh auditor untuk menginspeksi data dan dokumen atas entitas yang sedang diaudit oleh auditor. Nah, yang kedua yaitu observation. Observation di sini auditor itu mengawasi dan mengamati prosedur apa saja yang dijalankan oleh entitas tersebut, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh entitas tersebut atau belum. Nah, lalu yang ketiga yaitu confirmation. Nah, confirmation di sini auditor akan melakukan konfirmasi. Nah, konfirmasi ini bisa dilakukan kepada pihak ketiga untuk mendapat informasi yang lebih akurat selain kepada entitas tersebut gitu. Nah, lalu yang keempat yaitu recalculation. Recalculation di sini auditor akan menghitung ulang sampel hitungan dari entitas tersebut. Jadi entitas tersebut pasti punya perhitungan sendiri dalam laporan keuangan. Nah, di situ auditor akan mengambil sampel untuk dihitung ulang. Lalu yang kelima yaitu ada performance atau pelaksanaan kembali. Nah, di sini auditor akan melakukan reka ulang atau meninjau kembali atas prosedur atau SOP yang sudah dibuat atau ditetapkan oleh suatu entitas tersebut gitu. Apakah pelaksanaannya itu sudah sesuai atau belum. Nah, untuk yang keenam yaitu analisis. Nah, di sini analisis data akan dilakukan oleh auditor
berdasarkan dengan data-data yang sudah diperoleh dari entitas tersebut gitu. Lalu untuk yang ketujuh ada interview. Nah, auditor juga bisa melakukan wawancara kepada pihak-pihak dari entitas tersebut, misalkan direktur, komisaris, atau Oke, untuk mendapatkan bukti audit tersebut, auditor biasanya memakai beberapa metode. Nah, di sini ada 3 metode, yaitu pertama tracing. Nah, tracing di sini tuh kegiatannya yaitu mengecek dari awal transaksi sampai dengan laporan keuangan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan kelengkapan atau completeness. Nah, lalu untuk yang kedua yaitu dengan metode vouching. Nah, metode vouching di sini dilakukan dengan cara mengecek dari laporan keuangan ke transaksi awal. Jadi ditinjau kembali ke transaksi awal. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk membuktikan bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi atau yang biasa disebut dengan asersi manajemen eksistensi. Nah, untuk yang ketiga yaitu konfirmasi. Di sini auditor bisa menguji kebenaran dengan cara mengkonfirmasi kepada beberapa pihak dari entitas tersebut. Misalkan auditor melakukan pengecekan atas faktur pajak. Nah, di sini auditor tujuannya untuk apa? Untuk menguji eksistensi dan keberadaan kalau misalnya faktur pajak tersebut benar-benar ada gitu. Lalu di sini auditor juga perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal yang mungkin terjadi ya namanya isu audit itu ada beberapa, yaitu terkait dengan accounting estimate, yaitu estimasi akuntansi. Nah, estimasi ini biasanya dibuat oleh manajemen entitas untuk mengukur nilai aset atau jumlah kewajiban yang memiliki ketidakpastian. Nah, misalnya nilai bersih aset. Nah, itu kan harus disesuaikan. Lalu estimasi nilai wajar. Nah, terus ada estimasi umur sisa atau kewajiban pajak tangguhan, atau bisa juga elemen lain yang ada di laporan keuangan yang bisa berubah seiring waktu. Nah, untuk yang kedua yaitu going concern. Nah, di sini auditor harus memperhatikan bahwa si entitas tersebut itu dapat memiliki keberlangsungan dalam menjalankan operasi perusahaan dengan jangka waktu yang wajar. Nah, di sini auditor akan menilai apakah kurun waktu yang diharapkan oleh suatu entitas tersebut itu wajar atau tidak, tergantung dengan kondisi operasional yang sedang diaudit gitu. Nah, misalkan suatu perusahaan memiliki kewajiban, nah dia masih bisa untuk menunaikan kewajibannya, lalu menjalankan operasi bisnisnya, lalu menggunakan aset-asetnya untuk tujuan bisnis. Berarti auditor akan menilai bahwa suatu perusahaan tersebut bisa memiliki going concern yang baik. Nah, untuk yang ketiga yaitu related parties. Nah, di sini terkait dengan keterikatan suatu entitas dengan pihak lain. Nah, di sini auditor akan menilai apakah related parties ini berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh suatu entitas dalam melaksanakan suatu kebijakan misalkan. Nah, di sini perlu diketahui oleh auditor karena transaksi yang terjadi dengan pihak yang berelasi itu dapat berpotensi untuk mempengaruhi kondisi laporan keuangan gitu. Jadi auditor punya tanggung jawab untuk menilai resiko potensial yang terkait dengan transaksi atau hubungan dengan pihak yang berelasi. Nah, di sini
auditor juga harus bisa memastikan bahwa transaksi yang sudah dilakukan oleh entitas tersebut itu sudah sesuai dengan kondisi wajar. Artinya kondisi wajar itu kondisi yang sesuai dengan harga pasar. Jadi bukan harga kesepakatan dengan relasi yang terkait gitu. Lalu untuk yang ketiga yaitu subsequent event, yaitu terkait pembahasan peristiwa yang terjadi saat pembuatan laporan keuangan sampai dengan setelah tanggal laporan keuangan dibuat, tetapi sebelum tanggal laporan audit disampaikan. Mungkin pada rentang waktu tersebut ada kejadian-kejadian yang masih dilakukan oleh suatu entitas tersebut, maka auditor harus mengetahui peristiwa tersebut. Nah, karena peristiwa yang terjadi pada rentang itu bisa memiliki implikasi kepada laporan keuangan yang dibuat. Nah, di situ perlu diidentifikasi secara tepat dan akurat untuk disandingkan dengan laporan keuangan yang telah dibuat oleh entitas tersebut gitu. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang detection risk. Detection risk di sini terjadi ketika auditor sudah melakukan risk assessment dan lain-lain. Nah, detection risk ini mungkin akan dilakukan auditor ketika auditor itu tidak dapat mendeteksi kesalahan atau ketidaksesuaian materi yang ada dalam laporan keuangan. Nah, di sini hal-hal yang dilakukan oleh auditor yaitu auditor perlu mencocokkan laporan keuangan dengan standar akuntansi. Nah, di sini misalkan auditor mengaudit entitas swasta, nah maka akan disandingkan dengan standar akuntansi keuangan SAK. Nah, kalau misalnya auditor mengaudit suatu entitas pemerintah, maka auditor akan menyandingkan laporan keuangan pemerintah dengan standar akuntansi pemerintah yang ada. Lalu selain itu auditor juga akan membuat opini dari kondisi-kondisi tertentu. Nah, di sini setelah auditor menyandingkan laporan keuangan dengan standar yang ada, maka auditor akan meninjau bukti yang didapatkan itu sudah cukup dan tepat atau belum. Nah, di sini kalau misalnya auditor beropini tidak cukup dan tidak tepat, maka auditor akan memberikan opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Nah, kalau misalnya bukti yang didapat itu cukup dan tepat, maka auditor akan meninjau ulang, yaitu error atau kesalahan yang dilakukan oleh entitas ini nilainya melebihi dari PM yang sudah ditentukan atau belum. Nah, PM yang sudah ditentukan sudah kita bahas di awal tadi. Nah, di sini kalau misalnya errornya melebihi dari PM, performance materiality, maka akan diajukan kepada entitas tersebut penyesuaian. Entitas tersebut apakah mau menyesuaikan atau membenarkan laporan keuangannya atau tidak. Jika entitas tersebut mau melakukan penyesuaian, maka auditor akan memberikan opini unqualified atau wajar tanpa pengecualian. Nah, kalau misalnya entitas tersebut tidak mau membetulkan atau melakukan penyesuaian, maka
opini yang diberikan oleh auditor yaitu qualified atau wajar dengan pengecualian. Nah, kemudian setelah error yang jika error tidak melebihi PM, maka auditor memberikan opini unqualified dengan wajar tanpa pengecualian gitu. Lalu misalkan ada kesalahan yang melebihi PM tadi, auditor juga bisa melakukan pervasive error. Nah, di sini pervasive error misalkan entitas tersebut sudah diberitahu ada kesalahan, ada salah saji di dalam laporan keuangan. Nah, tapi si entitas tersebut menunda-nunda untuk memberikan penyesuaian atau pembetulan. Maka di sini auditor berhak untuk memberikan opini adverse atau tidak wajar. Nah, kalau misalnya entitas tersebut sudah diberitahu ada koreksi kesalahan, tapi dia mau melakukan adjustment atau penyesuaian, maka opini yang diberikan adalah unqualified. Begitu juga kalau misalnya setelah diberitahu dia ada kesalahan tapi dia tidak mau menyesuaikan, maka akan diberikan opini qualified atau wajar dengan pengecualian. Nah, mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.